Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rajul Gufron dan teman saya Muhammad Rizky. Di sini kami akan mempresentasikan tentang paparan deskriptif, paparan naratif, paparan argumentatif, atau paparan persuasif tentang produk barang atau jasa. Di sini kami menjelaskannya di rumah masing-masing, tapi tetap mematuhi protokol kesehatan yaitu menggunakan masker. Yang pertama, paparan deskriptif. Paparan deskriptif adalah sebuah paragraf yang menggambarkan sebuah objek dengan tujuan agar para pembaca merasa seolah-olah melihat sendiri objek yang digambarkan itu. Paragraf deskripsi ini menggambarkan sesuatu dengan kata-kata secara jelas dan terperinci. Aspek yang digambarkan bisa tentang keindahan alam, keadaan jasmani, watak, atau perasaan seseorang. Yang kedua, paparan naratif. Paragraf naratif adalah jenis karangan yang mengungkapkan suatu kisah, peristiwa, atau pengalaman pribadi berdasarkan urutan kejadian atau peristiwa. Paragraf naratif merupakan paragraf yang berisi tentang pemaparan suatu kejadian yang dirangkai dalam kesatuan waktu. Yang ketiga, paparan argumentasi. Paragraf argumentasi adalah sebuah paragraf yang gagasan utamanya dikembangkan dengan memaparkan pendapat, ulasan pokok, bahasan, dan ide pribadi penulisnya. Tujuan dari paragraf argumentasi yakni untuk meyakinkan serta mempengaruhi pembaca agar mempunyai pendapat yang sama dengan pendapat penulis. Yang keempat, paparan persuasif. Paparan persuasif adalah paragraf yang bertujuan untuk mempengaruhi, mengimbau, membujuk, atau merayu pembaca sehingga terpengaruh untuk mengikuti keinginan penulis. Paragraf persuasif merupakan sebagian dari macam-macam paragraf atau jenis-jenis paragraf. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Muhammad Rizky. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky dari 12 TKJ 3. Saya akan menjelaskan tentang paparan deskriptif, paparan naratif, argumentasi, dan persuasif tentang tujuh sistem motor. Yang tentang deskriptifnya, di masa modern tentang ini, setiap hari jalanan selalu dipenuhi berbagai macam kendaraan, khususnya motor. Jumlahnya terus meningkat nih dari waktu ke waktu. Sebagaimana bisa, sang pemilik tentu ingin motor tersebut selalu dalam kondisi bersih. Tapi sebagian di mereka tidak memiliki waktu atau nggak sibuk atau merasa malas cuci sendiri. Fakta ini merupakan kesempatan nih buat kita untuk membuka peluang usaha cuci motor atau kendaraan roda 2. Dan paparan naratifnya, akan tetapi bisnis ini tetap saja memiliki prospek masa depan cerah. Seperti yang telah disebutkan di atas, jumlah pengguna motor terus bertambah, resikonya pun tergolong sangat minim. Perihal lokasi sendiri, apalagi jika belum tersedia modal untuk besar, bisa Anda rintis di rumah Anda sendiri. Selain lokasi atau lahan, kebutuhan lain yang perlu disiapkan adalah aneka macam, seperti hydraulic lift, tabung salju, kompresor, mesin air, selang, sampo, lap, dan lainnya. Untuk hydraulic lift, karena cenderung mahal nih, sementara dapat kita ganti nih dengan papan dari kerangka besi. Dan paparan argumentasi, kondisi lain yang membuatnya menjadi semakin menjanjikan adalah struktur alam Indonesia. Nah, ketika musim hujan nih, kan jalannya menjadi becek, bahkan berlumpur, sehingga motor mudah kotor. Dan sedangkan saat musim kemarau atau panas, berbagai debu dan kotoran bertebangan pun menimbulkan dampak serupa nih buat kita buat cuci motor. Selanjutnya, pada masa liburan, banyak orang khusus anak muda suka pergi berlibur dengan kendaraan bermotor nih, karena dianggap lebih praktis dan murah. Setelah itu, tentu motor itu digunakan juga akan mudah kotor nih dan cepat mereka bersihkan. Akibatnya, peluang usaha cuci motor makin laris nih dan sering dikunjungi oleh konsumen. Dan paparan persuasifnya, mungkin kita dapat dari kita tidak menyadari nih jika peluang usaha
cuci motor dapat digabungkan nih dengan bisnis kayak lainnya, semisal cuci helm. Nah, sama dengan motor juga, setelah dipakai berulang kali helm akan mudah kotor sehingga harus dicuci nih biar bersih serta nyaman digunakan kembali buat kita. Bahkan aktivitasnya harus sering dilakukan. Kotoran tersebut tak cuma berasal dari debu, melainkan keringat yang muncul dari rambut kita atau kepala kita nih. Orang yang mau cuci motor secara garis besar akan tertarik mencuci helmnya nih buat bersih juga. Hal itu memungkinkan juga sebab lebih praktis dan tidak membuang waktu tenaga untuk pergi menuju tempat lain. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.